senantiasa kita ucapkan kalimat yang telah dijadikan oleh Tuhan kita untuk menambah nikmat-nikmatnya, dan juga salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Masih dalam bab atau kitab nikah, dan kita sudah selesaikan dua buah hadis, hadis 994 dan 995. Namun sebelum jauh melanjutkan hadis-hadis ini, ada buku yang saya referensikan yang pernah saya tunjukkan agar ibu-ibu kalau belum memiliki di rumah, dan juga ini paling baik diberikan hadiah kepada orang yang mau menikah atau orang yang juga sudah menikah tapi belum mengetahui adab-adab dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi pertengkaran karena mereka tidak tahu tujuan target daripada pernikahan itu. Buku ini Mahkota Pengantin, yang saya bacakan dulu garis globalnya ya. Buku ini berisi beberapa judul ya. Bukunya ini terbitan Pustaka Tazkiyah, dulu pernah saya bawa ya. Kalau ada yang berminat nanti bisa diambil dari saya nanti. Di sini judul yang pertama, mengapa kita perlu menikah. Ini akan diberikan penjelasan kepada orang-orang yang masih ragu menikah atau memang orang tua yang masih menunda pernikahan anaknya. Dijelaskan panjang lebar poin-poin mengapa harus menikah, bagaimana dengan menikah itu akan terhindar dari zina, kemudian jenis-jenis pernikahan di masa jahiliyah, kriteria istri yang soleha, suami yang soleh, dijelaskan semua. Kemudian yang kedua ada bab dalam pernikahan seperti macam-macam nikah. Ada nikah sigar, ada nikah muhallil, ada nikah mut'ah, ya, kemudian ada nikah mis'ar, ada nikah urf. Ini jenis-jenis nikah yang tidak boleh dalam agama Islam ya. Jadi yang dilarang, yang tidak boleh seperti mut'ah, mis'ar itu sama, hampir mirip dengan mut'ah, nikah hanya karena tradisi. Kemudian ada juga etika dalam rumah tangga. Ini semuanya membahas tentang bagaimana suami mengenal karakter istrinya dan memberikan haknya, dan bagaimana istri mengenal karakter suaminya dan memberikan haknya. Kemudian juga dia sebutkan khusus bab lengkap dari halaman 211 sampai 295. Jadi hampir 80 halaman di buku ini disebutkan tentang seputar biologis dalam Islam. Kemudian yang terakhir ditutup buku ini dengan cara mengobati orang yang terkena sihir. Jadi banyak rumah tangga pecah justru karena sihir atau karena mata. Di sini disebutkan dalil-dalil bahwasanya jin bagaimana merasuki tubuh manusia, berbagai macam sihir, bagaimana penyihir itu bekerja, cara menyembuhkan orang yang terkena sihir, ayat-ayat pembebas sihir, kemudian ayat-ayat pengobatan dan seterusnya. Ini dituntun panjang lebar. Intinya buku ini terdiri dari 333 halaman. Dan buku ini saya selalu anjurkan dalam masalah rumah tangga, diberikan hadiah juga kepada orang-orang yang menikah, maka sangat bagus. Di antara hal-hal yang mendasar yang akan saya sebutkan dari buku ini tentang mengapa kita perlu menikah, saya akan sebutkan kurang lebih ada 5 poin yang berhubungan dengan tujuan pernikahan. Tapi sebelumnya saya akan mulai dengan definisi. Kalau yang belum catat yang lalu, definisi pernikahan ini perlu diketahui supaya dari situ nanti seseorang membangun rumah tangganya, baik orang yang mau menikah ataupun nanti insya Allah anak-anak dan cucu kita juga akan menikah. Ulama menyimpulkan definisi itu adalah penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam. Penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam. Sampai di sini dulu. Makna daripada definisi ini ialah tidak boleh menikah sesama jenis. Enggak ada homoseksual, enggak ada lesbian dalam Islam. Karena penyatuan dua lawan jenis baru dikatakan nikah. Anak Adam berarti tidak boleh menikah dengan selain manusia. Seperti ada orang nikah sama jin, ada orang melampiaskan biologisnya kepada hewan. Ini semua haram dalam agama, tidak ada. Yang menyatukan keduanya
yang menyatukan keduanya dalam ikatan ritual agama. Yang menyatukan keduanya dalam ikatan ritual agama. Artinya ini ibadah. Mohon maaf bukan menggurui, tapi ibu-ibu yang sudah menjalani pun rumah tangga lama, kalau dari awal niatnya menikah itu hanya karena suka, hanya karena tradisi, hanya karena anjuran orang tua, maka niatnya harus diubah. Niatnya itu semestinya memang karena ini ibadah. Karena saya butuh pahala dari situ. Itu pernikahan. Dalam Islam mestinya begitu. Jadi ingin mencari pahala dari suami, dari istri, dari anak, dari mertua, dari ipar. Niatnya untuk itu. Sehingga kalau niatnya mau ibadah, ibu pergi haji nih. Apapun tantangannya di haji itu kita laluin. Capeknya, letihnya, keringatan, biaya yang dikeluarkan, pengorbanan, kita bisa terima. Karena kita tahu, oh ini semua ada balasannya hari kiamat. Kan ibadah. Kalau orang niatnya bukan ibadah, maka sedikit ada hambatan, sedikit ada masalah, udah dia pikir akhiri saja rumah tangganya. Padahal sebenarnya itu ibadah. Memang ada suka dukanya di situ. Memang sudah begitu. Tidak mungkin seorang laki-laki hidup 30 tahun dengan pola yang diajarkan oleh orang tuanya, pola makan, pakaian, tata cara bicara, kemudian istri juga perempuan 20 tahun dibina oleh orang tuanya dengan tata cara, dan lalu kemudian disatukan, tiba-tiba semuanya akan sama. Itu nggak mungkin. Yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya. Jadi memang tujuan nikah itu 70% adalah hubungan biologis, karena itu kebutuhan. Saya sudah jelaskan kemarin, memang kita membutuhkan untuk memandang, ngobrol, menyentuh, ciuman, dan sampai meletakkan kemaluan, itu memang sudah sunnatullah, nggak bisa dipungkirin. Makanya semua orang, apalagi yang baru balik, ya, pada saat dia masa puber, itu biasanya pasti pelampiasannya ke lawan jenis, umumnya ke sana, karena itu kebutuhan dasar. Maka Allah mengajarkan caranya dengan nikah, dengan menikah. Dan saya ingatkan ibu-ibu sekalian, persepsi yang keliru tentang menikahkan anak-anak sudah saya titik beratkan panjang lebar yang lalu. Jangan tunda pernikahannya anak yang memang sudah terdesak secara biologis, karena kalau kita tunda malah dia lampiaskan dengan cara yang salah. Sama halnya tidak boleh menutup kesempatan buat anak bicara masalah rumah tangga dengan orang tua. Banyak orang tua dianggap anaknya nggak boleh bicara masalah itu. Sedikit bicara tanya masalah rumah tangga karena masih SMP, SMA, nggak usah, kamu belum saatnya tahu. Nggak bisa. Dia akan penasaran dan dia cari informasi di internet, di teman-temannya, dia nonton. Hasilnya lebih buruk. Lebih baik dijelaskan sesuai dengan alam dia, sehingga dia faham masalah itu. Jadi memang itu tujuannya. Kemudian menyatukan, dalam rangka menyatukan, lanjutan definisi ya, dalam rangka menyatukan keluarga kedua pasangan, suku dan negara, bahkan negara. Jadi penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam dalam ikatan ritual ya, agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya dan menyatukan keluarga kedua pasangan, koma suku, koma atau bahkan negara, bahkan negara. Di sini banyak orang, ibu-ibu sekalian, sering punya masalah dengan mertuanya, sering punya masalah dengan iparnya. Tahu permasalahannya apa di sini? Kenapa orang sering bermasalah antara anak mantu dengan mertua? Kenapa sering ada masalah antara ipar dengan iparnya? Karena banyak orang menikah, dia tidak faham kalau dia menikah dengan pasangannya, dia juga tanda kutip sedang menikah dengan keluarganya. Ini banyak orang tidak paham. Istri saya emang punya saudara, punya saudari, dia punya orang tua. Artinya saya pada saat menikah saya tahu saya akan punya mertua, saya akan punya ipar. Begitu pula dengan
Perempuan, ibu-ibu pada saat menikah dengan suaminya, menerima lamarannya, ibu harus tahu dia punya orang tua, dia punya saudara, gitu kan. Di dalam Islam tidak akan pernah berubah hukum bakti seorang laki-laki kepada orang tuanya sampai dianya mati. Bukan orang tuanya mati ya, dianya mati, si laki-laki itu. Saya punya kewajiban bakti dengan orang tua saya sampai saya mati. Orang tua saya hidup atau mati tetap wajib saya baktiin. Itu hukum Allah, nggak bisa dibantah. Banyak istri tidak paham itu, muslimah tidak paham. Pada saat suaminya mau bakti dengan orang tuanya dilarang, dia jadi penghalang, nggak boleh. Hukum Allah itu, karena dia tidak paham di sini bahwasanya dengan menikah dengan laki-laki ini dia punya orang tua yang memang Allah hubungkan bakti dia sampai dianya mati, bukan orang tuanya. Orang tuanya mati atau hidup tetap wajib dibaktiin sama dia. Akhirnya banyak anak-anak laki-laki durhaka dengan ibunya, durhaka dengan terutama ibunya ya. Hasilnya karena anak mantu perempuan menganggap ini saingannya. Nggak boleh dalam Islam. Mestinya seorang wanita muslimah, mukminah mendukung suaminya untuk bakti dengan orang tuanya. Nggak boleh. Apa kata para ulama? Kalau ada seorang laki-laki yang mendudukkan ibunya di kursi belakang mobil dan istrinya di depan, sementara ibunya tidak ridho, dia termasuk durhaka. Iya. Kecuali ibunya yang minta. Jadi harus misalnya si anak bilang, ibu di belakang aja deh, biar istri saya di depan. Itu durhaka, nggak boleh. Bayangin ya. Ini kasusnya perempuan sama perempuan nih. Ini mertua, ini istri, sama-sama perempuan. Sering terjadi masalah di sini karena si istri di sini tidak paham, tidak mau tahu waktu menikah itu sebenarnya ada penyatuan keluarga. Dia juga punya hubungan keluarga. Dia punya saudari. Ada seorang bapak semalam datang ke saya waktu saya jelaskan poin ini. Dia bilang, Ustadz, saya punya pendapatan cukup, alhamdulillah. Ibu saya karena punya kebutuhan juga di luar Jakarta mengatakan, nak tolong kirimkan ibu setiap bulan begini ya, kebutuhan dasarnya gitu. Maka dia bilang, istri saya nolak Ustadz. Istri saya bilang, kalau kamu kasih ibu kamu begitu, kamu juga harus kasih ibu saya begitu. Dari mana hukumnya ini? Nggak ada haknya. Saya tanya, apakah anda sudah memberi, bapak sudah memberikan haknya istri belum? Nafkah ya, yang tidak bisa jalan kehidupan tanpa itu. Bayar listrik, beli makanan tiap hari sebulan, sudah dikasih belum? Udah. Yang mau dikasih ke ibu anda lebih nggak? Lebih memang, itu kasih. Dan tidak ada urusan kita harus kasih mertua yang sama. Karena si anak laki-laki tetap wajib berbakti sama ibunya. Ingat, semua istri yang menjadi penyebab suaminya tidak bakti dengan ibunya atau orang tuanya, pastikan Allah akan kasih dia anak mantu yang sama nanti. Nanti anak mantunya datang juga durhaka sama dia nanti, buat masalah buat dia. Sunnatullah, nggak boleh. Fahami poin ini. Kalau suami, saya mau ke ibu saya, oh silahkan, dukung. Kalau perlu ingatkan, ini hari Sabtu nggak datangin ibu, nggak datangin ayah. Kayaknya kebutuhan bulanan mereka sudah habis. Dukung dia. Ibu dapat pahala, itu kan? Si istri dapat pahala di situ karena dia membiarkan suaminya menjalankan hukum syar'i. Ada tetangga saya dulu, subhanallah, dia beli rumah 2, dipakai dia sama istrinya, sebelah ibunya dia. Tetangga, istrinya ini selalu merasa ibunya saingan kalau pakam suaminya ke situ. Sampai akhirnya anak ini menjual rumah ibunya, ibunya disuruh pindah demi untuk istrinya. Haram ini, nggak boleh. Haram dalam agama. Dari mana hukum syar'i? Ini contoh saja ya. Jadi kita harus tahu ada keluarganya pasangan kita. Ada orang tidak siap, iparnya datang kunci pintu, nggak boleh, terima. Ustadz, mertua saya cerewet, nggak apa-apa cerewet. Ya udah sifatnya dia, terima, sabar, gitu kan. Terus gimana? Kita nikah sama anaknya, nggak mungkin lah, gitu kan. Sabar, layanin semampu kita, gitu kan. Ya udah, membatasi komunikasi boleh. Kalau kita lihat ada efek negatif boleh, tapi tidak boleh memutus, karena ini keluarganya dia. Nggak boleh. Sama halnya tidak boleh melarang dia kalau mau bersedekah lebih daripada nafkah, nggak boleh, gitu kan? Sebagaimana suami saja, suami yang punya hak terhadap istri, gitu kan?
dia yang menaungin. Kalau istri punya pendapatan sendiri, warisan, dia dagang, nggak boleh suaminya ambil, nggak boleh dilarang. Misal ibu ini punya uang nih warisan, ibu mau bantu ibunya ibu sendiri beliin rumah, itu nggak boleh suaminya larang, karena itu bukan uang suami, kecuali dari suami asalnya. Suami kasih uang nih, tiap bulan dikasih, ternyata ada lebih, ibu nabung, berarti kan masih dari dia sumbernya. Saya mau beliin ibu ini ya, itu nggak apa-apa pamit. Tapi kalau uang sendiri nggak ada kelaziman untuk pamit. Uang sendiri ya, iya dari hasil sendiri. Iya, mesti izin, sebaiknya izin, Bu. Betul, tapi kan sumbernya dari dia. Adabnya secara syar'i cuma sampaikan saya mau begini. Insya Allah sih ya kalau dari dia dan dia tahu, dia akan izinkan. Biasanya laki-laki malah kalau diizinin itu dia malah ringankan. Beda dengan perempuan, kalau laki-lakinya suaminya yang izin lain, itu terbalik. Makanya saya akan jelaskan, sama halnya sebaliknya, suami hanya punya kewajiban memberikan apa kepada istrinya? Nafkah saja. Lebih dari nafkah, istrinya nggak punya hak di situ. Harus difahamin ini, sunnah saja. Misal nafkah rumah 5 juta atau 10 juta, udah bergulir kehidupan. Suami kerja gajinya 15 juta. 5 juta tuh dia punya hak untuk bantu keluarganya kah, dia mau nyumbang masjid kah, bebas saja. Jangan semua gajinya diambil. Ya, banyak laki-laki subhanallah bukan kayak laki-laki, dayuth namanya. Nabi SAW mengatakan dayuth itu laki-laki yang tidak bisa punya pendirian. Dia yang diatur. Bahkan dia mau sedekah, tolong mah sedekahin buat ini. Loh, kenapa kamu yang kasih? Mesti dia di sini pembina, dia yang pendidik, dia yang pelindung. Jangan dibalik kasusnya, gitu kan? Sebagaimana tadi suami tidak punya hak terhadap harta pribadi istri ya. Sebagaimana tadi suami tidak punya hak terhadap harta pribadi istri, maka sama halnya juga istri tidak punya hak di harta pribadinya suami, gitu kan? Yang hak dia saja adalah nafkah itu. Yang penting adalah saya ingin titik beratkan, ibu-ibu sekalian fahamin poin penting, menikah dengan seseorang tanda kutip kita juga menikah dengan keluarganya. Artinya akan ada keluarganya. Begitu pula menikah ini bisa menghasilkan penyatuan dua suku, bahkan negara. Kadang-kadang ada suku yang lagi perang, negara lagi perang, bisa bersatu karena pernikahan. Saking besarnya pengaruh pernikahan itu. Kemudian yang kedua setelah definisi ada tujuan. Ibu-ibu kalau mau hidupnya tenang harus punya tujuan. Contoh, saya kasih contoh supaya bisa masuk ke alamnya ibu-ibu nih. Kalau lagi belanja tujuannya mau beli sayur, tempe, segalanya. Tujuannya itu ya, itu tujuannya. Masuk ke pasar, jangan mampir lihat daster. Jangan mampir, sebentar, sabar. Tujuan dulu. Enggak. Perhatikan, kalau ibu ke tujuan, waktunya akan on time. Target kita akan tercapai. Kalau memang mau lihat daster dari awal memang programin. Jadi keluar itu memang jamnya tepat. Kalau enggak akan kacau. Apalagi lebih parah kalau ada orang keluar tanpa tujuan. Ini bahaya nih. Ibu kalau keluar ke mall tanpa tujuan, tidak ada target, maka akan kemana-mana, keluar uang banyak, buang-buang waktu sia-sia, nggak ada manfaatnya buat dia. Nggak duniawi, nggak ukhrawi, nggak ada manfaat. Seorang mukmin harus punya manfaat ukhrawi, nggak boleh. Ibu kalau belanja, ibu kalau pergi, ibu kalau ketemu, semuanya ada target akhiratnya. Manfaat nggak nih? Oh silaturahim keluarga, oh kumpul sama teman ini menambah iman saya. Harus begitu, nggak bisa nggak. Nggak boleh sia-sia, nggak boleh dalam Islam. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islamnya seseorang, laki-laki atau perempuan, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dia. Nggak bermanfaat, jangan. Udah. Kalau cuma duduk ngobrol kosong, enggak. Kalau ada manfaatnya, pendidikan anak kah, bahas masalah bisnis, oke, atau pengajian, itu silahkan. Kalau enggak, jangan. Jangan sia-sia. Kalau yang lalu-lalu berlalu sudahlah, tapi sekarang udah nggak boleh. Mestinya begitu. Harus ada tujuan. Ibu-ibu datang ke sini tujuannya apa? Kalau tujuannya ngaji, ya sudah ngaji, gitu kan? Karena tujuannya ngaji, ibu siap nulis, ibu siap dengar, karena tujuannya jelas. Semua begitu. Semua harus punya tujuan, dan tujuan itu nanti akan mencapai kita kepada target yang diinginkan. Itu baru bisa, kan gitu. Sama pernikahan punya tujuan.
Ada 5 tujuan pernikahan. Yang pertama, memperluas hubungan. Memperluas hubungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Ya. Ini saya lupa di surah apa, di ayat berapa ya, tapi ayat ini masyhur yang artinya, hai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan serta bersuku-suku juga berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal. Kita kan dari Adam dan Hawa ya, sama. Tapi kenapa ada orang Arab, ada orang bule, ada orang Melayu, ada orang Afrika, sukunya banyak, bahasanya banyak. Untuk apa itu? Agar kita mengetahui dari situ kebesaran Allah SWT. Oh ternyata Allah mampu membuat ragam warna kulit, paras wajah yang berbeda dan segala macam. Tujuannya untuk saling mengenal. Kata ulama tafsir adalah dengan pernikahan. Jadi dengan menikah kita jadi lebih luas perkenalannya. Inna akramakum indallahi atqakum, lanjutan ayat, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Innallaha alimun khabir, Allah itu maha mengetahui dan akan memberitahukan apa yang kalian kerjakan. Tujuan yang kedua, ketentraman. Ketentraman jiwa. Seperti ibu-ibu misalnya, untuk apa menikah bu? Ya supaya saya dicintai, saya dilindungi, saya dinaungi, saya diperhatikan. Berarti harus cari pasangan yang seperti ini. Laki-laki maunya saya dipatuhi, saya dilayani, semua yang ideal. Cari istri yang seperti itu. Baru datang ketentraman. Nggak bisa orang datang ketentraman dalam hidupnya kalau dia dasarnya tidak menjadikan sebagai tujuan itu. Misal, ada laki-laki berharap istrinya soleha, tapi sengaja menikah dengan wanita yang tidak soleha. Hanya karena cantiknya, memang tidak pakai jilbab, nggak pernah kenal pengajian. Nanti deh setelah nikah saya akan ajarkan. Kata-kata nanti, ya sudah, siap. Setelah nikah dia tidak akan pakai jilbab langsung. Dia akan sulit hadir di pengajian karena sudah kebiasaannya sebelum nikah. Berarti akan hilang sebab ketentraman di sini. Jangan jadikan ada penyebabnya datang. Ibu berharap ditemani oleh suami sholat tahajud bersama berjamaah, gitu kan. Kalau salah diingatkan, tapi nikahnya sama laki-laki yang tiap malam di karaoke, gitu. Tiap hari bar. Maunya nikah sama laki-laki yang baik, tidak selingkuh, tapi nikahnya sama playboy. Ya wajar lah, pasti dia lakukan setelah itu. Subhanallah, kata ulama, tidak ada orang yang mau menikah, kemudian memang betul niat menikah ya. Dia mau nikah, baik perempuan mau menerima lamaran atau laki-laki mau melamar. Kemudian dia istikharah, sholat 2 rakaat, kecuali Allah akan datangkan petunjuknya. Pasti, bisa mimpi, bisa kecenderungan, bisa informasi. Tiba-tiba kita dengar informasi tentang dia sesuatu yang, oh dia pernah berbohong, dia pernah menipu, atau dia sendiri berbohong dengan data yang dimanipulasi. Kan itu. Ada orang mau menikah ternyata kertasnya, suratnya palsu, KTP-nya palsu. Tiba-tiba terbongkar, kita tahu sebelum nikah. Biasanya begitu umumnya orang kalau mau menikah, ketahuan. Allah bongkar. Tinggal dia mau melangkah lagi nggak? Kalau tetap mau melangkah ya sudah, berarti konsekuensinya sudah tahu, orang ini pembohong loh ya. Setelah nikah kau akan dibohongin. Udah jelas. Jadi jangan marah, jangan kecewa kalau dibohongin. Emang dasarnya dia sudah sebelum nikah sudah pembohong. Nggak bisa. Jadi jangan mendatangkan penyebab ketentramannya hilang. Karena itu target dari pernikahan, targetnya itu. Tidak ada ketentraman kecuali kembali ke masalah pemahaman agama saja. Kalau agamanya sudah bagus, yang lain semua sudah mudah insya Allah. Masalah rezeki itu akan datang itu karena sudah tercatat rezekinya dia, gitu kan. Masalah yang lain semua insya Allah itu akan datang. Allah menjelaskan tentang masalah pentingnya ketentraman ini, surah Al-A'raf 189.
189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam, dan dia menciptakan istrinya agar dia merasa tentram kepadanya, supaya kita merasa ada teman untuk curhat, untuk ngomong, nyampein masalah, mengingatkan, gitu kan? Juga surah Rum ayat 21 Allah sebutkan juga itu. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesarannya Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan, Rum ayat 21, dia menciptakan dari jiwa kalian sendiri, sama-sama manusia, pasangan-pasangan kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan akan datang rasa sayang dan cinta setelah itu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Ya, jadi itu tujuannya ketentraman. Rumah tangga ibu-ibu sekalian seperti bahtera baru. Suami laki-laki, baik suaminya ibu, ayahnya ibu, anaknya ibu laki-laki, sama posisinya, semua laki-laki sama sebagai kapten kapal. Istrinya posisinya sama, semua perempuan, ibu kita, saudari kita, anak kita perempuan sama sebagai wakilnya dia, bukan pegawainya ya. Ibu lihat gak presiden punya wakil? Apa tugasnya wakil presiden? Mendampingi di mana dia pergi, mengiyakan apa yang dia lakukan, gitu kan? Mengingatkan kalau dia salah, kalau dia tidak ada digantikan posisinya, itu wakil. Beda dengan pegawai, istri itu wakil, dia mendampingi memang, gitu kan? Di kapal ini ibu harus punya baju baru, semua perlengkapan baru, suami juga begitu. Jangan bawa barang rongsokan, garpunya sudah berkarat, gelasnya sudah pecah, pancinya panci tua, berantakan semua. Di dalam kapal ini nanti akan ada ombak, menghadapi ipar, menghadapi mertua, menghadapi tetangga, menghadapi nanti apalah biaya-biaya yang dibutuhkan dalam sakit segala. Ini ada ombak-ombak kehidupan. Kalau kapalnya bagus, semua perabotnya bagus, baru, maka bagus juga, gitu kan? Artinya di sini harus individunya bagus, perangkatnya juga bagus. Banyak orang rumah tangganya kacau karena bawa PR-PR nih, semua barang-barang rongsokan. Ini pembohong lah, yang suka inilah, yang playboy lah, yang buat macam-macam masalahnya, tapi tetap nikah, gitu kan? Ya sudah, konsekuensinya Anda silahkan, siap saja. Harus siap ya menghadapi resikonya. Jangan ngeluh sekarang, tidak usah ngeluh, jalanin saja karena dasarnya kita sudah memilih dia, gitu kan? Kan sulit kalau sudah akad nikah, sudah berhubungan biologis, terus tiba-tiba mau bicara masalah cerai, nggak semudah itu. Apalagi bagi wanita kan gitu, sulit gitu. Jadi harus paham dari awal, ketentraman harus hadir. Dan kalau kita dulu sudah salah jalan, jangan diwariskan ke anak-anak. Banyak ibu-ibu gitu, dia hamil di luar nikah, maaf, dia mau juga anaknya sama. Nggak apa-apa, pacaran sana sini nggak apa-apa, hamil di luar nikah, ibu juga dulu begitu kok. Loh, ada statement ini bu. Kalau ibu tidak, alhamdulillah bersyukur. Di masyarakat ada. Mau tahu fakta lapangannya? Bukankah malam minggu kalau dijemput anaknya sama pacarnya diizinkan? Kira-kira kalau anak perempuan dijemput tante, om saya bawa ya, dibawa ke bioskop 2 jam, gelap-gelap dingin, nggak berzina, nggak disentuh. Orang dibawa ke pantai Ancol, nggak diapa-apain. Gimana caranya? Orang tuanya dulu begitu, jadi dianggap anaknya nggak apa-apa. Mewariskan hal yang buruk nggak bisa, jangan diwariskan itu. Yang kalau kita dulu sesuatu yang salah, jangan anak-anak kita terjerumus hal yang sama, gitu kan? Ibu tahu ya, kata ulama, banyaknya permasalahan rumah tangga yang terjadi, ribut ini itu, susah hamil segala macam, ternyata penyebabnya karena dosa sebelum nikah.
Itu hati-hati. Banyak ternyata masalah dalam rumah tangga, ribut, cekcok, susah, mau usaha bangkrut segala. Ternyata ulama bilang dia tidak sadarin sebelum nikah dimulai rumah tangganya dengan dosa. Jadi kacau semua ini. Karena kesalahan dari awal. Kita baru bisa ngaji umur 30 tahun, 40 tahun baru bisa baca tajwid yang benar. Jangan anak kita sama diwariskan. Ibu dulu pakai jilbab umur 30 tahun kok nak nggak apa-apa, nggak usah pakai jilbab tuh. Jadi diwariskan keburukannya. Biarin dia pakai jilbab dari SD nggak apa-apa. Biarin dia hafal Quran dari SMP. Bukan cuma bisa ngaji, hafal Quran. Jadi wariskan sesuatu yang baik. Kita ambil pelajaran dari kehidupan kita yang lalu. Ini hal-hal mendasar yang mesti difahami. Kemudian tujuan yang ketiga, memiliki keturunan. Memiliki keturunan. Kalau ada laki-laki datang ke ibu mau nikah terus bilang atau kanannya ibu, tapi saya kasih syarat ya, saya tidak mau punya anak dulu. Tolak dari awal. Gak ada ceritanya. Orang nikah masa gak mau punya anak? Gak bisa. Tujuannya memang pernikahan punya anak. Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 72. An-Nahl 72. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadha wa razaqakum minat thayyibat. Al-ayah. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari istri atau pasangan kalian dari jenis kalian sendiri, dari manusia. Dan memberikan kalian dari pasangan itu, dari istri, keturunan, anak-anak dan cucu-cucu. Ada kata-kata Allah, tujuan pernikahan adalah anak dan cucu. Bu, saya kalau bahas dalil-dalil ini jangan ada yang tersinggung ya. Ini kalau ada yang pas keadaannya, ini saya tidak kenal, saya tidak pernah tahu keadaannya ibu-ibu ya. Saya bicara secara global hukum syar'i, secara umum. Jadi jangan peka, karena ibu-ibu ini selalu langsung peka ke perasaan. Kalau bapak-bapak masih enak ngomongnya, ibu-ibu ini harus hati-hati, nanti tersinggung. Ya, ada yang enggak, tapi enggak bisa disamaratakan. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, saya mendapatkan wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Nasai. Saya mendapatkan seorang wanita yang akan saya nikahi. Dia punya kedudukan dan juga punya kekayaan serta punya kecantikan. Bayangkan berkumpul semua nih. Tetapi umumnya dari keluarganya ini nggak punya keturunan, mandul. Apakah saya nikahi? Apa jawaban Nabi SAW? Cantik, kaya, punya kedudukan. Kata Nabi SAW, jangan kau nikahi. Hadis sahih loh ya. Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, saya telah mendapatkan calon wanita yang akan saya nikahi. Cantik, kaya, punya kedudukan, tapi mandul, nggak bisa punya anak. Allahu alam. Kan saya bilang kemarin, masih ingat minggu lalu nggak? Untuk mengetahui fisik nanti dari keluarga ayah, karakter dari keluarga ibu ya. Biasanya dari keluarga terkenal dari dia, misalnya ada orang ini 3 orang bersaudara, semua sudah nikah nggak ada punya anak. Biasa kan ada keluarga yang begitu ya, umum. Jadi orang sudah tahu dari situ sifat keluarga, umumnya keluarga ini memang mandul, emang tidak bisa punya anak. Sementara pasangan-pasangan mereka semua saudaranya punya anak, cuman dari mereka-mereka ini yang tidak punya anak. Kan secara umum sudah bisa ditahu. Seperti itu keadaan sahabat ini. Kata dia, ya Rasulullah, saya nikahi enggak? Apa kata Nabi SAW? Jangan kau nikahi. Orang ini datang kedua kali, pamit lagi hari besoknya, ya Rasulullah, boleh enggak saya nikahin? Orang ini cocok secara fisik, kedudukan, kekayaan. Kata Rasulullah SAW, jangan kau nikahi. Datang pamit di hari ketiga, ya Rasulullah, boleh enggak saya nikahi? Kata Nabi SAW, jangan kau nikahi. Lalu beliau tutup mengatakan apa? Tazawwajul waludul wadud wa inni mukathirum bikum umam. Nanti akan kita bahas di Bulughul Maram kita itu ya. Ada hadis yang kita bahas hari ini masalah itu. Nikahilah wanita yang subur, penyayang, karena saya sangat bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat.
Jadi masalahnya apa di sini? Keturunan. Bayangkan Bu ya, kalau satu keluarga muslim punya 5 anak muslim, bagaimana dengan 100 kakak muslim? Bagaimana dengan 1000 kakak muslim? Karena dari 1-2 orang ini lahir 5 muslim lagi, gitu kan? Sekarang itu di Israel melarang warga Yahudi pakai KB, nggak boleh. Karena mereka mau punya keturunan banyak. Sementara dimotivasi negara-negara Islam untuk mempersedikit anak. Coba apa motivasinya? Nanti akan susah, kepadatan penduduk. Wilayah bumi ini Allah sudah siapkan berlipat ganda jumlah manusia. Saya jalan dari Jakarta ke Surabaya bawa mobil, lewatin Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, terus sampai ke Jawa Timur, penuh wilayah kosong. Di Irian itu saya pergi ceramah di sana. Sampai pemerintah waktu di zaman Pak Harto dulu meminta agar siapa yang mau pergi ke sana tinggal dikasih tanah seluas-luasnya. Saya ceramah sampai ke pedalaman, kosong lompong banyak. Dari mana ini dibilang kepadatan penduduk? Kalau yang dikasih gambarannya jalan Sudirman sama Tamrin ya wajar lah, macet. Itu yang dilihatin, asap, polusi. Tapi mana yang kampung-kampung, desa-desa banyak. Cina itu punya sekarang 1,5 miliar warga. India sekarang yang mengalahkan Cina, baru tahun ini mengalahkan itu hampir 2 miliar penduduk. Apakah Cina sama India miskin? Enggak. Bukan negara miskin mereka, negara yang bagus, masyarakatnya banyak, karena SDM-nya banyak. Gitu. Banyak SDM-nya. Jadi ini isu yang tidak benar nih. Kalau dalam ilmu Ghazul Fikri namanya, perang budaya, memang ada sebuah program dari orang-orang non-muslim yang menakut-nakuti orang Islam untuk memperbanyak keturunan, dan ini bertolak belakang dengan hukum agama. Ini berbahaya, harus difahamin ya. Kemudian nanti kalau punya anak susah membiayainya. Siapa yang bilang kamu yang biaya anakmu itu? Gak pernah itu. Allah yang kasih dia rezeki, numpang melalui kita. Iya memang benar. Salah itu. Gitu kan? Anak kita begitu lahir rezekinya sudah maktub, tercatat dari dia lahir sampai dia mati. Kebetulan karena kita orang tuanya melalui kita tangannya kasih dia. Emang begitu. Salah kalau ada orang mengatakan dia yang kasih. Dari mana dia yang kasih? Gitu kan? Emang sudah rezekinya dia. Hukum agama kita begitu. Waktu 4 bulan di rahim ibu, malaikat datang apa? Meminta kepada Allah, ya Allah saya kasih jenis laki-laki atau perempuan. Dicatatkan rezekinya, dicatatkan juga ajalnya. Kan sudah dicatat semua. Kan gitu. Jadi kita harus paham gitu kan. Keturunan dalam Islam sebuah target. Makin banyak anak maka makin banyak mendoakan, gitu kan. Apalagi ibu-ibu setiap kali melahirkan akan mendapatkan pahala seperti jihadnya laki-laki, gitu kan. Haji dan melahirkan itu bagi perempuan adalah pahala jihad seperti laki-laki di medan perang. Itu pahalanya besar, bukan main-main, gitu kan. Sama saja. Tak sama saja. Sesar atau normal, intinya dia melahirkan kan? Udah selesai. Dia melahirkan. Lalu kemudian nanti dikatakan bagaimana mendidiknya anak. Ya memang kita harus mengkader. Ya, ada guru sibuk ngajar di sekolah, anak-anaknya orang lain, anaknya nggak diurus. Ya memang harus untuk anak. Jangan besarkan di tangan orang lain. Kita yang harus dapat pahalanya. Intinya keturunan itu adalah satu hal yang penting. Kemudian yang keempat ya, pelampiasan kebutuhan biologis. Tujuan pernikahan, pelampiasan kebutuhan biologis. Jadi memang tujuan pernikahan ibu-ibu sekalian itu agar mata kita sudah tidak jelalatan sana sini, kita sudah tidak berpikir lagi bersentuhan sama lawan jenis, kemaluan kita sudah terjaga. Memang itu tujuannya. Perhatikan ya, kalau ada orang mau menikah Ustaz tapi belum punya pendapatan, bolehkah dia menikah sementara kebutuhan biologisnya sudah melonjak? Dia harus, karena nikah itu bisa jadi wajib Bu ya, wajib mutlak kalau dia sudah akan terjerumus ke zina, nggak boleh ditunda sama dia. Semua madhab 4 ini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya mengatakan wajib nikah bagi laki-laki atau perempuan yang sudah akan terjerumus ke zina. Udah nggak boleh, karena kalau dia zina jadi haram nanti. Dia sudah wajib nikah, hukumnya nih. Kalau dia masih bisa mengontrol syahwatnya maka hukumnya sunnah.
sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan gitu kan. Jadi seperti itu. Pernah ada, perhatikan hadis ini sering disampaikan terputus-putus oleh sebagian dai-dai kita. Perhatikan ya. Berkata saya masuk, seorang yang bernama Abdurrahman ibn Yazid. Saya masuk menemui Alqamah dan Aswad. Juga saya datang, saya bersama dengan Alqamah dan Aswad, semua ini tabi'in ya, menemui Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar berkata, kami pernah duduk di sisi Nabi Muhammad SAW sementara kami adalah syabab, anak-anak muda, masih belasan tahun. Dan kami waktu itu tidak punya kerjaan, gak ada kerjaan, belum ada pekerjaan khusus. Lalu Nabi SAW tiba-tiba menghadap kami dan berkata, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak-anak muda, kalian yang dia bicara yang belasan tahun, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, siapa yang merasa mampu menjadi suami, bukan mampu finansial ya, sudah siap jadi suami, menaungi, melindungi, bekerja keras nanti untuk membiayai keluarganya, falyatazawwaj, menikah, gitu kan. Apa tujuannya? Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu akan menjaga mata dari melihat yang haram yang Allah haramkan, wa ahsanu lil farj, dan juga akan menjaga kesucian kemaluan kalian. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa inna lahu wija. Siapa yang tidak mampu, belum mampu memang, artinya dia tidak merasa ba'anya, kemampuan memimpin belum bisa. Kata sebagian ulama, walaupun dia kaya, misal ada anak, orang tuanya siapkan semua fasilitas, mobil ada, rumah ada, umurnya sudah 25 tahun, tapi masih kayak anak-anak, tidak ada ba'ah, nggak siap menjadi pemimpin, gitu kan. Maka di sini ulama mengatakan lebih wajib orang menikah yang tidak punya finansial tapi punya ba'ah, punya kemampuan menjadi suami. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak punya ba'ah, maka sebaiknya dia puasa, karena itu akan melindungi dia. Itu akan melindungi dia. Tapi saksi bahasan di sini adalah wa ahsanu lil farj. Dia akan menjaga kesucian kemaluan karena akan ada tempat pelampiasannya, gitu kan? Bukankah orang kalau sudah kenyang, dia kalaupun mau makan di luar, ya dipilih-pilih, kadang-kadang juga sudah nggak mau sama sekali. Sama dengan hal biologis. Orang tidak akan berpikir untuk melampiaskan di luar kalau dia sudah terpenuhi, gitu kan? Dan itu ada pada pernikahan. Semua orang tahu, kalau suami istri masuk di kamar mereka bebas melakukan biologis, semua orang tahu. Hamil pun tidak ada yang memalukan, orang akan tahu oh istrinya, oh suaminya. Jalan pun bersama juga sama, gitu. Jadi tidak ada masalah di situ. Kemudian yang kelima, tujuan pernikahan adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Tentu di sini ada sunnah, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah bagian daripada sunnahku. Siapa yang menolak menikah, maka bukan dari golonganku. Di dalam Islam apa? Disuruh menikah. Dan kaidah penting dalam menikah 2 poin. Didahulukan agamanya dan menikah dengan sekufu. Tahu kufu Bu ya? Sepadan. Cari secara fisik yang juga tidak jauh dari kita, tradisi, kebiasaan pola makan, gitu kan? Sebab kalau kita keluar dari ini, bukan tidak boleh. Kalau ibu nikah dengan yang tidak sekufu ya, sekufu ini bisa sesuku, sama jenis makanan, lingkungan, gitu ya. Misal kita memang dasar lahir di Indonesia, semua dari anak Adam, kufu. Kufu dalam hadis dikatakan wa ankihul akfa'a minkum, menikahlah dengan orang yang sekufu dengan kalian, maksudnya sepadan dengan kalian. Sebagian ulama hadis bilang sesuku, sama bahasanya, senegara, gitu kan, sama cuacanya, itu namanya kufu semua.
jenjang pendidikannya, sama semua, sehingga lebih mudah adaptasi. Baik Ustaz, boleh nggak saya nikah dengan orang bule dari orang Indonesia? Boleh, bukan tidak boleh. Dari negara lain boleh, tapi ingat, kalau kita keluar daripada sesuatu yang telah Allah siapkan buat kita, semua orang yang lahir di sebuah lokasi, ingat ya, asal kita dari Adam dan Hawa. Misal kita lahir di Indonesia nih, memang Allah tahu inilah cuaca yang cocok buat kita, inilah makanan yang cocok buat kamu, inilah lingkungannya, nikahlah dari sekitar situ, semuanya sama. Memang sudah begitu. Kalau kita keluar dari sini boleh nggak? Boleh, tapi harus siapin ekstra energi, ekstra ilmu, ekstra tenaga. Pasti ada ekstranya, nggak mungkin tidak. Nggak mungkin tidak. Karena kita keluar daripada hal yang sudah Allah lahirkan kita di situ, gitu kan? Maka ada istilah kufu di sini, sepadan. Kalau ada orang, saya pernah kasih contoh, laki-laki bekerja biasa. Mungkin pendapatannya tidak jelas, tapi ada pendapatan dari tenaga dia kalau dipakai buruh kasar. Ya dia menikah dengan wanita yang sekufu. Subhanallah pasti ada. Ada wanita yang memang level ekonominya bisa menerima itu. Tidak bisa dia kalau gaji 1 juta sebulan cari perempuan yang 2 juta kosmetikanya saja. Nggak mungkin. Kan gitu. Nggak sekufu namanya. Akhirnya banyak laki-laki karena dia nikah dengan tidak sekufu, tidak sepadan, dia korupsi, mencuri, ya. Itu kalau kita lihat telusuri belakangnya ada istrinya yang nuntut, banyak tuntutan. Ternyata dia masalah itu. Banyak pencuri digebukin tuh, ditangkap, begitu ditanya, ternyata ujung-ujungnya ada istrinya di rumah yang minta ini, minta itu. Tetangga beli motor, kenapa kok nggak beli motor? Tetangga pakai panci baru, kenapa nggak panci baru? Masalahnya selalu tetangganya. Buat masalah. Makanya nikah dengan sekufu. Dan satu hal yang penting diketahui ibu-ibu dan bapak sekalian, ini pernah saya jelaskan ya. Semua orang umumnya datang sinyal jodohnya. Ada sinyal jodoh. Masalah sinyal jodoh seseorang ini jangan kita patok begini ya. Sering kali yang masalah kita dalam kehidupan masyarakat ini, kita selalu mematok orang lain seperti kita ukurannya. Seperti kita ukurannya. Kita nggak bisa pungkirin dalam kehidupan bermasyarakat. Ada orang memang yang dia cocoknya mungkin sama laki-laki tua. Emang dia begitu. Tapi kalau kita enggak, saya maunya sama laki-laki muda, ya kita, dia jangan dipatok. Karena memang dia sukanya begitu. Kadang-kadang enggak, kita nolak. Kita mengatakan ya ini enggak bisa karena gini. Dan kita kadang-kadang memaksakan saran kita ke orang lain. Enggak bisa. Enggak boleh ini ya. Karena nanti orang itu begitu kita berikan saran dan dia lakukan, kemudian kita tinggalkan, kesian dia, semestinya dia lebih membutuhkan. Nggak bisa. Ada orang menghardik masalah poligami, ini poligami begini-begini. Kitanya, orang lain belum tentu, mungkin dia cocok dengan poligami. Biarin dia berjalan. Selama di atas kepala kita ada bendera agama, tidak keluar dari sini. Allah jadi panduannya, kan begitu. Jadi jangan kita selalu memotok orang seperti ukuran kita. Dan pernah saya bilang dalam pendidikan anak ya. Jadi misalnya ibu bisa ngaji umur 30 tahun, 40 tahun. Kemudian anak kita anggap juga sama. Kesian sekolahnya suruh hafal 5 juz dalam kelas 1 SD. Mampu nggak ya? Mampu. Yang bisa tidak mampu ibu. Karena ibu bilang tolak ukurnya kita. Kita ngajinya nanti umur 30 tahun hafal juz 30 aja susah. Gitu kan. Bahkan tidak hafal-hafal, terus anak kita juga sama, kita anggap sama, nggak bisa. Potensi dia nanti nggak keluar, biarin aja. Kan itu, biarin aja. Insya Allah bisa, dengan izin Allah, gitu kan. Jadi hal-hal mendasar yang harus diketahui. Menikah adalah sunnah Nabi SAW, mengerjakannya adalah hal yang baik. Jadi semua umat Islam dianjurkan menikah, kecuali satu keadaan. Maaf, 2 keadaan kata ulama. Yang pertama orang punya udzur. Udzur ini memang nggak bisa lagi menikah. Lumpuh total, sudah nggak ada syahwat, emang udah nggak bisa melayanin. Itu sudah. Itu udzur syar'i. Yang kedua, wanita, khusus wanita yang pas suaminya meninggal atau dia cerai, sementara anak-anaknya masih kecil-kecil.
Ada yang masih nyusuin, ada yang masih mungkin 3 tahun, yang kalau dia nikah malah membengkalikan anaknya. Bukan tidak boleh ya, boleh dia menikah, tapi pada saat itu diaulawiyakan, didahulukan untuk tidak menikah. Sabda Nabi SAW, termasuk wanita ahli surga adalah wanita yang pada saat suaminya meninggal dunia atau berpisah dengannya, sementara dia punya anak-anak yang masih kecil, maka dia menahan diri untuk menikah, khawatir mereka terbengkalai. Kan kalau ibu lagi nyusuin terus menikah, kan bingung, urus anaknya atau urus suaminya. Suaminya juga akan butuh hubungan biologis. Anaknya bisa menangis dan dia ini bukan darah dagingnya. Fitrah manusia dia mengatakan ini bukan anak saya, mengganggu atau seperti apalah. Ada gangguan. Tapi bagi ibu-ibu yang anaknya sudah besar, silahkan. Tidak ada masalah. Nah, kasusnya adalah ini ibadah. Mau tua mau muda nggak ada urusan. Itu lain. Itu lain. Kalau masalah ada yang mau tidak mau itu realitanya lain lagi di lapangan. Tapi yang dibahas ini adalah bolehkah menikah orang yang sudah berumur? Boleh saja. Kalau emang Allah SWT mudahin, kenapa tidak? Nah gitu. Waktu Umar bin Khattab, ini semua hubungan agama ya. Riwayat ada. Waktu Umar bin Khattab meninggal dunia, beliau meninggalkan seorang istri yang tua. Istrinya Umar bin Khattab tua. Kemudian ada seorang sahabat yang lebih muda menikahi mantan istrinya Umar. Menikahi mantan istrinya. Lalu orang-orang pada tanya, kenapa anda nikahi? Kenapa kamu nikahi istrinya Umar bin Khattab? Artinya orang tahu ini tua sekali umurnya, tapi tidak disebutkan waktu saya itu sudah sangat berumur. Maka dia bilang, saya menikahi dia agar saya mengetahui rahasia sholat malamnya Umar. Dari dia, dari istri. Jadi bisa saja orang menikah bukan karena tujuan yang seperti orang faham hanya sekedar masalah biologis saja. Mungkin ada yang lain, yang gitu. Pada saat orang itu sudah tidak bisa melayani lagi, mungkin ada hal-hal lain yang dia harapkan di situ yang memang dibolehkan secara syar'i. Memang sahabat ini menikahi itu. Dan para sahabat ya dimotivasi oleh Nabi SAW untuk menikahi para istri mujahidin. Jadi mujahidin yang sudah meninggal itu disuruh nikahi. Di antaranya Nabi SAW juga menikahi Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah gitu kan, yang pada saat Abu Salamah meninggal. Maka itu dianjurkan. Dalam arti kata lebih cenderung dalam agama untuk berpasangan gitu kan. Karena memang ini lebih terbuka pintu-pintu pahala yang sangat banyak. Itu kurang lebih tujuan daripada pernikahan ya. Juga sama dengan hal yang saya khawatir lupa ibu-ibu sekalian, dalam menikah juga ini, dalam mencari pasangan yang soleh atau soleha ini memang penting sekali, karena sekali menikah, sekali berhubungan biologis, setetes sperma saja sudah cukup membuat si perempuan hamil. Dan kalau dia sudah hamil, laki-laki ini kalau fasik, buruk, tidak baik, akan ternisbatkan si anak sampai anak itu kapanpun kepada si laki-laki ini. Satu kesalahan, satu salah langkah, rentetannya kemana-mana nih. Sekali tetes sperma masuk ke rahimnya seorang wanita hamil, ini sudah jadi ayahnya selamanya. Kalau ayahnya buruk, kalau ibunya buruk, ayahnya baik, dia nikah dengan perempuan ini hanya karena masalah fisik misalnya, buruk, maka tetap ini jadi ibunya selamanya. Bayangkan, tersalah di situ, salah kemana-mana nih, gitu kan? Karena ini nggak bisa dipungkirin, gitu kan? Makanya kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum, pilih tempat kalian meletakkan benih kalian. Ini bukan cuma laki-laki, perempuan pun harus memilih siapa yang akan meletakkan benih padanya. Nggak boleh sembarangan. Saya kemarin kaget, ada keluarga saya disebutkan dia punya, saya isi pengajian keluarga ya, kemarin ada keluarga Basalama saya ngisi di Jakarta, kumpul semua gitu, rame rupanya yang datang, saya isi pengajian. Pemilik rumah saya baru disampaikan ternyata anak perempuannya menikah dengan orang Belanda, mu'allaf. Dan pada saat sudah selama menikah berangkat tinggal di sana, hubungan cuma via telepon dengan keluarganya. Ternyata suaminya ini mu'allaf begitu saja, bukan orang yang mau belajar agama. Beritanya meninggal dunia, si perempuan ini meninggal dunia. Waktu meninggal dunia, ternyata keluarga suaminya ya itu mengubur dia segala dengan cara Nasrani. Iya, ini kisah disampaikan sama saya di pengajian, ditanya,
dimandikan, pokoknya dengan cara Nasrani. Dan keluarga-keluarga saya ini pada bilang, kemarin itu pun masih simpang siur, cuma ada dua keadaan. Kalau di Belanda katanya, ini informasi dari mereka ya, kalau tidak ditahu statusnya orang ini, tidak ditahu keluarganya atau apa saja status agamanya, maka dibakar. Kalau ditahu statusnya dan lebih cenderung kepada Nasrani, tidak ada orang Muslim yang urus dia, maka akan diurus dengan cara Nasrani. Pertanyaan kepada saya kemarin, boleh nggak disolat ghaibin orang ini? Bayangkan ya, jadi dia karena masalahnya, kadang-kadang kita ini gengsi, wah ini bule, nggak apa-apa, bukan tidak boleh. Ingat, ekstra waktu, ekstra energi, ekstra adaptasi, banyak sekali, makanannya, cuacanya, banyak hal. Yang jadi masalah lagi, non-muslimnya ini. Yang jadi masalah non-muslim, karena non-muslim ini satu waktu tersalah sedikit setelah kita berumah tangga, kemudian dia murtad, coba gimana posisinya? Istri posisinya atau suami? Kalau dia murtad, gimana kira-kira? Anak-anak kita akan ikut sama siapa? Jadi masalah, ngapain buat PR ini untuk apa gitu? Padahal sebenarnya bisa dengan tidak itu kan? Sekali lagi bukan tidak boleh ya. Dan saya sudah bilang dari tadi, kalau ada seseorang yang ibu yang hadir, kebetulan pas kasusnya dia, saya tidak maksud, karena saya tidak kenal, saya tidak tahu. Saya bicara secara global. Kalau sudah terjadi pada kita, jangan diwariskan ke anak-anak. Jangan diwariskan kesian gitu. Makanya kata-kata kufu di sini, sepadan, pilihlah tempat kalian meletakkan benih kalian, itu luar biasa sabda Nabi itu. Setetes sperma sudah menisbatkan dia sebagai ayah atau ini sebagai ibu selamanya. Mau jahat mau enggak begitu. Baik, kita masuk ke bahasan kita. Hadis 996. Wa anhu qala Anhu ini adalah maksudnya Anas bin Malik, sama dengan perawi hadis nomor 995. Karena Rasulullah SAW ya'muruna bil ba'ati wa yanha anit tabattuli nahyan syadida wa yaqulu tazawwajul waludal wadudu tazawwajul waludal waduda fa inni mukathirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad wa sahih Ibnu Hibban. Dia berkata, Anas bin Malik, Rasulullah SAW memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Bayangkan ya, jadi dalam Islam suruh nikah. Mudahkan pernikahan, dan ibu-ibu tolong mudahkan pernikahan. Jangan dipersulit. Kalau sudah datang memang orang yang baik, nikahin, gitu kan. Itu dimudahkan. Jangan terlalu banyak pertimbangan yang membuat anak kita nanti hanya melampiaskan pada hal yang haram. Banyak orang tua nolak, maksain keinginannya, akhirnya anak-anaknya hamil dulu di luar nikah. Kenapa hamil di luar nikah? Orang tua saya nggak setuju, gitu kan. Dengan saya hamil maka baru saya dinikahkan, kan jadi kacau, gitu. Beliau bersabda, nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak, aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat. Riwayat Imam Ahmad, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya adanya anjuran agar menikah dalam Islam selama memang ya terbuka pintu itu secara syar'i. Saya tidak tahu pernah saya sampaikan atau tidak riwayat tentang Imam Ahmad pada saat, jangan salah fahamin riwayat ini ya, ini ijtihad beliau. Pada saat istrinya meninggal hari itu, malamnya mereka menikah. Ditanya sama murid-muridnya, wahai imam, ini hari takziah, kok bisa anda menikah, gitu kan? Perhatikan jawabannya ya, ini tidak ada hubungannya sama masalah hawa nafsu apa-apa, tapi ilmu. Dia mengatakan, saya khawatir kalau saya mati juga malam ini, saya juga meninggal seperti istri saya, sementara saya dalam keadaan bujang. Artinya menurut beliau, membujang sementara punya kemampuan ini berdosa. Beliau anggap itu salah, nggak boleh, gitu. Dan ini pemahaman yang sama tadi dengan hadis ini ya. Nabi SAW melarang kami membujang. Larangan, perhatikan bahasa Arabnya. Ibu-ibu lihat lafaz hadisnya dulu. Kembali ke lafaz hadis ya. Perhatikan saya baca ya. Kana wa anhu qal, kana Rasulullah SAW ya'muruna bil ba'ah.
Rasulullah SAW dulu menyuruh kami ba'ah, menikah maksudnya, wayanha, dan melarang anit tabattuli. Tabattul itu menyendiri, membujang. Nahyan syadidan. Ada tulisan bahasa Arab begitu enggak? Nahyan artinya larangan, syadidan itu larangan yang sangat keras. Jadi larangannya sangat luar biasa. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, disuruh setiap laki-laki menikah dengan wanita yang subur dan penyayang. Urusan itu hidupan dunia. Yang tidak subur itu dari sekian banyak orang, cuman sebagian kecil. Umumnya wanita itu subur. Umumnya. Karena Allah jadikan kelangsungan kehidupan manusia dari mana? Dari wanita yang hamil. Ada, tapi itu seperti misalnya ada orang lahir tapi cacat. Itu ada tapi sedikit. Itu sebuah variasi hidup yang memang sudah ada, gitu kan? Dan itu pun kita kembali ke masalah iman kita, hanya sementara duniawi. Kalau memang dia tidak subur, kemudian memang ataupun dia tidak menikah dan lalu dia meninggal, itu urusan haknya Allah, tapi itu sebagian kecil di dunia. Di akhirat sudah lain. Akhirat ada kehidupan lain, gitu kan? Cuma selama di dunia. Tapi umumnya, saya sudah sering tekankan kemarin, jangan bicara secara substansial. Kita bicara secara globalnya, gitu kan? Globalnya itu memang perempuan diberikan oleh Allah kesuburan. Cuma kadang-kadang, gitu kan? Kadang-kadang ada memang perempuan yang menghindar dari kesuburan itu, nggak mau hamil lagi, alasan ini, atau ada pemahaman yang salah, ya, ada baca buku yang keliru dan seterusnya lah, gitu kan? Nah, ini menganggap tidak baik melahirkan itu. Jadi di sini kita memang diperintahkan sebagian ulama Muslim yang terjun di alam dunia medis, ya. Saya tidak tahu, mungkin ibu-ibu yang dokter lebih tahu daripada saya. Ini diangkat di dalam masalah fikih. Kenapa kok Nabi SAW menyuruh memperbanyak anak? Dan apa hikmahnya buat perempuan? Buat perempuan sekarang yang ditanya. Karena kan dia yang akan menghadapi 9 bulan, setengah mati, kemudian melahirkan lagi, antara hidup dan mati. Kok disuruh perbanyak ini? Suruh ulangin itu terus, gitu kan? Dan digantungkan pahala jihad di situ, artinya ada pahala yang besar. Kira-kira apa hikmahnya? Adakah manfaat lain buat perempuan? Kata ulama ada 2 manfaat. Satu dari sisi spiritual, sisi ibadah. Anak ini nanti wajib bakti sama dia, gitu kan? Sisi spiritualnya itu. Sisi medisnya, ternyata mereka mengadakan penelitian, memang di rahim wanita itu ada peremajaan, ada membutuhkan peremajaan. Dan peremajaan yang normal adalah haid setiap bulan. Peremajaan yang maksimal melahirkan. Ternyata dengan melahirkan itu memang jauh lebih sehat bagi perempuan dibandingkan dia tidak melahirkan, karena memang Allah sudah jadikan dia sebagai kantong untuk keluar manusia. Jadi Allah hubungkan secara medis, seringnya melahirkan adalah kesehatan bagi perempuan. Sama halnya kalau dia menyusui, itu kesehatan buat dia. Ada manfaat medis yang dia dapatkan sebenarnya, selain ada spiritual secara pahala yang besar, dia juga bermanfaat. Bukankah kebanyakan penyebab kanker karena orang tidak mau menyusui anaknya? Tapi kalau orang yang sering menyusui, gitu kan? Sering menyusui, jadi ada peremajaan di payudara, sehingga memang tidak banyak perempuan mengeluh karena jatuh payudaranya karena ini. Bedakan dengan orang yang sering menyusui, itu jauh dari mereka seperti itu. Seringnya melahirkan itu justru akan membuat peremajaan di rahim dia, kesehatan buat dia. Subhanallah, saya punya kakak ipar di Surabaya, mertua kakak saya jadinya. Itu sampai umur 65 tahun dia masih haid, mertuanya. Dan dia meninggal kemarin umur sekitar 90 tahun ya. Subhanallah, sampai umur 90 tahun mau meninggal itu, dia masih, matanya penglihatannya terang, masih kuat fisiknya. Ibu tahu anaknya berapa? 16. Iyalah, betul ini. Anaknya 16 dan semuanya hidup. Ipar saya ini yang nikah sama kakak saya itu anaknya yang paling bungsu. Anaknya yang paling bungsu sekarang umurnya mungkin 55 tahun. Dia baru meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Semua anaknya ini yang hidup ini, setiap hari ganti-gantian ke rumahnya, berikan makanan, urus ini, urus itu.
Justru ternyata pada saat mereka sudah besar semua ini baru kelihatan nih manfaat-manfaatnya banyak sekali. Tapi yang luar biasa ternyata karena seringnya dia melahirkan, kan dia ini ceritanya datang dari daerah Manado, perkampungan sana, mereka masih tidak tercampur dengan pemikiran. Jadi hamil ya sudah diterima, melahirkan gitu. Jadi anaknya banyak. Ternyata ya, manfaatnya buat dia dari sisi kesehatan itu luar biasa. Pengaruhnya besar sekali kepada kesehatan dia. Pengaruhnya juga dari sisi sosialnya, anak-anaknya yang bakti dengan dia itu, saya lihat sendiri bagaimana anak-anaknya sampai buat pengajian di rumahnya rame-rame, itu banyak sekali manfaatnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya spontan memberikan perempuan supaya melahirkan tanpa ada balasan, ada balasan pahala besar, dan ternyata dari sisi kesehatan juga Allah berikan ya, dari dialah keluar anak-anak, bukan dari laki-laki gitu kan. Kalau bisa diselang-selingkan tidak ada masalah, setahun si laki-laki setahun si perempuan melahirkan, ini enggak gitu kan, memang pada dia. Pelajaran yang lain yang ketiga adalah selain disuruh menikah dengan wanita subur dan manfaat daripada melahirkan bagi wanita tadi, juga Nabi Muhammad SAW merasa bangga dengan jumlah umatnya pada hari kiamat. Kata-kata bangga di sini kata ulama adalah, saya bangga karena banyak orang yang beriman kepada Allah di depan para nabi-nabi. Itu yang dimaksud. Jadi jangan salah faham di sini. Bukan hanya ini melihat nih umat saya banyak, bukan karena itu. Tapi maknanya adalah Nabi SAW mengatakan dia merasa bangga di depan para nabi-nabi. Ternyata banyak sekali orang yang beriman. Ya, banyak sekali orang yang beriman. Kemudian hadis 997. Walahu syahid Inda Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban min hadits Ma'qil bin Yasar. Hadis ini mempunyai saksi menurut riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Hibban dari hadis Ma'qil bin Yasar. Maksudnya hadis ini diperkuat juga, 996 diperkuat dengan 997. Hadis 998 wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'a limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidzatid din taribat yadak muttafaqun alaih ma'a baqiyatis sab'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, perempuan umumnya dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Namun dahulukanlah wanita yang beragama, maka engkau akan berbahagia. Hadis muttafaqun alaih, dan imam diriwayatkan juga dengan imam 7 ya. Dengan 5 betul juga, dan imam 5. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang umumnya wanita kalau dinikahi karena 4 perkara tadi, tapi setiap laki-laki yang mau menikah adalah didahulukan agama calon istri. Ada seorang syekh di Saudi, ini pengalaman-pengalaman ya. Seorang syekh di Saudi, dia kedatangan, dia hafal Quran, dia buka halaqah Quran di masjid. Datanglah satu anak yang umurnya masih di bawah 7 tahun. 6 tahun atau 7 tahun kata syekhnya. Datanglah anak ini, kemudian dia bergabung di halaqah Quran. Pada saat tiba giliran dia membaca Al-Quran, kata syekhnya, saya dengar bacaannya bagus. Lalu kemudian syekhnya nanya, kamu sudah hafal surah ini? Ditanya surah tertentu. Dia bilang sudah. Coba kamu baca. Dibaca sama dia. Kata syekhnya, saya kagum dengan bacaannya. Suaranya bagus, hafalannya bagus, gitu kan? Lalu kemudian syekhnya tanya, kamu hafal surah ini? Hafal. Mungkin 5-6 surah dites semuanya bagus. Terakhir syekhnya tanya, kamu ini hafal Quran? Dia bilang iya syekh. Anak 6 tahun hafal Quran, gitu kan? Kata syekhnya, saya kagum. Pasti ayahnya luar biasa nih. Pasti ayahnya juga hafal Quran, gitu kan? Ini nggak mungkin anak 6 tahun hafal Quran, ini luar biasa berarti. Dipanggillah, panggil ayah kamu ya. Datang ayahnya. Ayah tetangga masjid, datang besok. Ayahnya datang, penampilannya biasa saja. Bukan penampilan orang yang hafal Quran atau seorang syekh, biasa sekali kayak seorang bisnis gitu kan. Datang, penampilannya biasa. Lalu kemudian duduk, syekhnya lihat sambil kaget. Kata si ayahnya ini, saya udah tahu
Pasti Anda bertanya, kenapa anak saya bisa hafal Quran? Dia bilang gitu. Langsung kata istrinya, iya, saya kagum dengan bacaannya. Bagaimana engkau mendidiknya? Dia bilang, bukan saya Syekh, istri saya. Saya nikah dengan wanita yang hafal Quran. Istri saya memiliki, dan saya memiliki 3 anak selain dia. Ada kakaknya, lebih tua 2 tahun, ada adiknya juga lebih muda, 1 tahun. Semuanya sudah hafal Quran. Pentingnya punya pasangan yang baik itu. Penting sekali. Maka tidak boleh dianggap remeh masalah seperti ini. Perempuan, wanita yang memiliki agama itu luar biasa. Apalagi ibu-ibu sering interaksi sama anak-anak ya. Salah sekali orang kalau cuma mikir hanya mohon maaf karena masalah ya fisik saja secara umum. Apa yang merupakan kelebihan seorang wanita, dia akan wariskan kepada anaknya. Kemahiran dia memang dandan di depan umum, ya udah itu dia akan diwarisin. Anaknya juga akan begitu. Nggak salah, karena memang itu yang dia milikin, gitu kan? Itu yang dia milikin. Tapi kalau orang berharap anaknya hafal Quran, bangun sholat malam, ya harus orang tuanya begitu. Nggak bisa enggak, gitu kan? Subhanallah, hampir semua laki-laki yang saya kenal ya, yang saya temuin, kalau berbicara masalah rumah tangga, baik yang bujang ataupun yang sudah menikah, semua umumnya kalau saya tanya, bagaimana harapan kamu menikah sama perempuan yang seperti apa? Oh, perempuan anak bujang-bujang, ada adik saya masih belum nikah, saya tanya, kamu mau nikah mau seperti apa istri kamu? Kalau kamu keluar, dia keluar juga, atau oh enggak, saya mau istri yang di rumah. Padahal ini anak-anak ini masih belum paham agama, masih umum gitu, oh masih kuliahnya pun kuliah umum semuanya. Yang di rumah, masak, urus anak, hampir semua sama jawabannya gitu, hampir semua sama. Kenapa? Kenapa enggak perempuan yang tiap malam di karaoke, tiap malam di bar, kan cantik berhian? Oh enggak, itu mungkin buat teman-teman saya saja, buat teman, untuk teman, tapi kalau untuk jadi istri enggak. Ternyata hampir semua harapannya wanita yang baik sebenarnya, gitu kan, wanita yang salehah. Jadi seperti itu. Tentu saya sekali lagi tidak bicara tentang individu di sini ya, saya hanya bicara secara umumnya global. Jadi memang wanita yang salihah itu sangat berpengaruh, apalagi wanita sering interaksi sama anak-anaknya. 999 wa anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a insanan idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair, rawahu Ahmad wal arba' wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari dia, maksudnya sahabat Nabi sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bila mendoakan seseorang yang menikah, beliau berkata atau bersabda, semoga Allah memberkahimu dan juga memberkahi pernikahan atasmu, serta semoga Allah mengumpulkan engkau atau kalian berdua dalam kebaikan. Riwayat Imam Ahmad dan Imam 4, hadis sahih menurut Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dilihat nomor 1 di sini ya, footnote nomor 1, rifa ya. Dan dalam bahasa Arabnya tadi, anna Nabi SAW kana idza rafa'a, adalah penyesuaian dan pergaulan yang baik. Istilah ini diambil dari kata-kata rafa'a ats-tsawab ya. Yakni mengajak orang yang telah menikah untuk menyesuaikan diri. Di antara kebiasaan mereka adalah mengucapkan birrifa'i wal banin ya. Maksudnya ucapan-ucapan yang baik. Nabi SAW menganjurkan kita membaca ini doanya ya. Jadi pelajaran dalam hadis ini dianjurkan kita mendoakan orang yang sudah atau baru menikah. Dan doanya adalah barakallahu laka kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan barakallahu laki ya. Semoga Allah memberkahimu dalam masalah pernikahan ini. Wa baraka alaika kalau laki-laki, kalau perempuan wa baraka alaiki. Dan semoga pernikahan ini penuh dengan berkah. Kata ulama hadis, kamu akan berkasih sayang, keturunan kamu akan baik gitu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menyatukan kalian dalam kebaikan-kebaikan. Semua jadi kebaikan. Tentu ini ada beberapa doa yang dianjurkan ya. Ini kalau kita sedang menghadapi orang yang menikah. Juga penting ibu-ibu sekalian diajarkan kepada anak laki-lakinya atau anak perempuan juga sama sebenarnya. Kita disunnahkan oleh Nabi SAW kalau baru nikah, laki-laki secara khusus dan
bagi laki-laki dan perempuan kalau baru memiliki kendaraan, kayak mobil, motor. Kalau zaman dulu orang tunggangan, baru beli kuda, beli unta, itu memegang ubun-ubunnya sambil mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya memohon kepadamu, khairaha, kebaikannya para wanita ini, dan juga kalau kendaraan kebaikannya tunggangan ini, wa khaira ma jubilta alaiha, dan kebaikan yang kamu bebankan atasnya, wa a'udzubika min syarriha, saya menjauhkan diri dari keburukannya, wa syarri ma jubilta 'alaiha, dan keburukan yang kau bebankan atasnya. Itu termasuk dianjurkan untuk dibaca. Sebagian ulama mengatakan insyaallah semua keburukan istrinya tadi dan juga kendaraan yang dia baru beli akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis 1000. Ini Masya Allah, ini sudah 1000 hadis. Sudah berapa ibu-ibu hafal? Hah? Ada deh. ini prestasi nih, 1000 hadis. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fil hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa yaqra' thalatha ayatin rawahu Ahmad wal arba'atu wa hassanahu Tirmidzi wal Hakim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengajari kami khutbah pada suatu hajat. Maksudnya hajat kalau ada pernikahan, ada khutbah Jumat, ada momen-momen acara apa, membuka ceramah itu, khutbah itu dengan doa, itu dengan pembukaan ini. Innal hamdalillah, artinya segala puji bagi Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, kami memujinya dan kami meminta pertolongan, wa nastaghfiruh, dan kami beristighfar kepadanya, wa na'udzu billahi, dan kami berlindung kepada Allah, min syururi anfusina, dari keburukan diri-diri kami. May yahdihillahu, barang siapa yang mendapatkan hidayah Allah, fala mudillalah, maka dia tidak dapat disesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan Allah maka tidak akan dapat atau tidak akan mendapatkan petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian beliau membaca 3 ayat tentang masalah takwa, ya. Riwayat Ahmad, Imam 4, hadis Hasan menurut Tirmidzi dan Hakim. Kita lihat dulu di sini ya, footnote nomor 1. Perhatikan di halaman 401 ya. Sufyan menafsirkan, ia berkata bahwasanya yang dimaksud dengan 3 ayat adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Surah nomor 3 ayat 102. Jadi surah Al-Imran ya. Yang kedua, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama yang lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kalian. Surah nomor 4 An-Nisa ayat 1. Kemudian, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian. Dan lanjutan ayat ya. Ini surah nomor 33 ayatnya 70. 33 itu surah Al-Ahzab. Jadi seringkali Nabi SAW kalau memulai sebuah khutbah, acara, beliau selalu menggunakan atau membuka dengan tahmid dan yang seperti ini, dan membaca 3 ayat tadi. Semuanya 3 ayat itu ada kalimat bertakwalah kepada Allah, artinya patuh dan tunduklah kepada Allah.
Baik, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ada, hadisnya ada untuk laki-laki. Kita sudah jelaskan Kamis yang lalu. Jadi ada hadis Nabi SAW untuk laki-laki, untuk perempuan. Perempuan kalau mau menerima laki-laki, ini kan laki-laki kalau mau melamar. Kita balik sekarang, kalau perempuan mau mencari calon, itu ada hadisnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau telah datang kepada kalian wahai para wali wanita dan wahai wanita yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, terimalah lamarannya. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. In lam taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir. Ya. Jadi kalau kalian tidak lakukan akan terjadi fitnah dan akan terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi semua agama sama. Ya Bu ya. Pakai mic Bu. Tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh apa Bu? Tidak boleh nafas. Dalam satu nafas. Itu khurafat. Nggak benar. Itu yang sering kacau itu. Jadi orang laki-laki kalau ngucapin kalimat akad harus satu nafas. Bagaimana kalau dia pas sesak nafas? Asma. Nggak bisa itu karang-karang. Ada juga orang bilang kalau gugup harus diulangin. Padahal kesian laki-lakinya memang gugup. Diulang-ulangin pernikahannya. Dan ingat, yang disepakati oleh jumhur ulama, kalau ada laki-laki yang mengatakan pada saat akad nikah, qabiltu, saya telah menerima, sah. Walaupun dia tidak katakan saya menerima nikahnya fulana binti fulana dengan mas kawin, itu pelengkap. Dia bilang saya terima, udah sah. Gugup nggak gugup, yang penting jelas lafadznya. Tinggal ada satu masalah saja kata ulama, bagaimana kalau orang itu bisu? Bisu maka dianjurkan atau disahkan dengan tulisan. Dia menulis. Dia bilang saya terima nikahnya karena memang dia nggak bisa. Maka itu dibolehkan dan dianggap sah. Intinya ada saksi dan ada wali wanita serta ada maharnya. Ada lagi? Ya. Tanya seputar materi ya. Ya, sebenarnya secara umum setiap orang tua menikahkan anaknya maka akan dapat fadilah, tapi perempuan di sini secara khusus disebutkan dalam hadis. Karena kalau laki-laki, kalau anak laki-laki mau menikah, dia tidak butuh wali. Enggak ada walinya. Ayahnya hadir nggak hadir sah pernikahan, gitu kan? Kalau perempuan nggak bisa. Yang kedua, anak laki-laki kalau dia menikah, memang dia biayai dirinya sendiri. Itu dianjurkan. Anak perempuan kalau menikah dibiayai oleh orang tuanya, gitu kan? Makanya perempuan memang tergantung pernikahan dia pada walinya. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang mendidik anak perempuannya sampai menikah, maka dijamin baginya surga. Karena memang perempuan ini akan menjadi aset umat. Kapan dia benar dididik, dia jadi ibu rumah tangga, nanti dia akan didik lagi keturunannya. Kita lihat rata-rata laki-laki yang menjadi pemimpin dunia, yang jadi ulama, tahu peran di belakang siapa? Ibunya. Ternyata ada wanita di belakangnya. Ibunya luar biasa gitu. Menjadikan dia sebagai figur ulama itu atau figur pemimpin itu. Jadi emang itu perempuan. Tapi kalau ada orang tua yang menikahkan anak laki-lakinya, itu sebuah fadilah, ada pahala. Sedekahnya, membuat anak menjalankan perintah agama, tapi tidak ada seperti hadis wanita tadi. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Mahar atau mas kawin dalam pernikahan, Pak Ustaz. Biasanya itu kalau pernikahan si perempuan dikasih mahar oleh pihak laki-laki. Nah untuk hak dari mahar tersebut, pihak perempuan boleh nggak Ustaz menjual dalam kondisi misal keseluruhan rumah tangga yang mendesak, yang memajukan, misalkan kita jual mas kawin tersebut. Nah, ada beberapa orang yang bilang mas kawin nggak boleh dijual, ya. Jadi
Jadi mahar itu istilah bagi emas kawin. Kita bahasakan emas kawin ya. Apapun sifatnya. Mahar itu sesuatu yang dihadirkan oleh calon suami di hadapan saksi, wali dan wali ya. Pada saat akad nikah. Jadi misalnya perangkat sholat lah, tadi cincin lah atau apa saja ditaruh di situ. Itu namanya mahar. Bedakan ini dengan uang atau sesuatu yang dikasih tidak dihadirkan pada saat akad nikah. Seperti misal ada orang sebelum nikah dia menghadiahkan mobil, misal, atau dia menghadiahkan rumah, atau dia memberikan uang untuk membuat acara. Ini semua bukan mahar ya. Ini bukan mahar. Mahar itu hanya yang dihadirkan pada saat akad nikah. Itu mahar. Itu dulu saya mau jelaskan ya. Masuk ke pertanyaan ibu. Sekarang kalau punya mahar, perempuan punya mahar, bolehkah mahar itu dia gunakan semaunya? Termasuk menjual kalau benda itu bernilai? Jawabannya boleh. Karena sudah hak dia. Sudah hak dia, tidak ada masalah. Coba perlu diketahui ya, ada hukum agama yang harus difahamin. Kalau seandainya seorang wanita cerai sama suaminya sebelum disentuh, sebelum biologis, cerai sama suaminya dan dia penyebabnya, si wanita penyebabnya, maka dia mengembalikan mahar karena dia di sini penyebab. Kalau suaminya yang ceraikan, berarti itu tidak ada masalah karena dianggap tadi akad nikahnya sah. Poin yang lain, kalau ada seorang wanita menikah dengan laki-laki, berjalanlah kehidupan mereka, ternyata merasa nggak ada kecocokan, ya. Kemudian dia ingin bercerai dengan suaminya, suaminya nggak mau, bolehkah secara syar'i? Kalau dia memang tidak suka, ada hal-hal bahaya ya, seperti misalnya dia kalau tetap pertahankan nanti dia tidak akan melayani, dia tidak akan menjalankan haknya, itu termasuk boleh. Karena ada seorang sahabiat pernah berkata, ya Rasulullah, setelah saya menikah dengan suami saya dan saya melihat dia berjalan bersama laki-laki yang lain, sahabat-sahabat gitu, saya menemukan suami saya orang yang paling jelek, gitu kan. Dia bilang begitu. Dan saya merasa pada saat saya sedang bersama dengan dia, saya merasa ada penyesalan kenapa saya menikah dengan dia karena kekurangan fisiknya. Bolehkah ya Rasulullah saya minta cerai karena itu daripada terus berkecamuk dalam hati saya? Kata Nabi SAW, kamu siap nggak kembalikan maharnya? Dia bilang iya, saya siap kembalikan. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu kembalikan dan boleh kamu ajukan, boleh ngajukan perceraian. Juga berhubungan dengan masalah mahar, ada juga poin yang ulama sisihkan ya. Tentu mahar prioritasnya adalah yang hadir pada saat akad nikah. Bagaimana kalau mahar itu benda yang tidak bisa dihadirkan? Seperti misalnya kebun, rumah. Sahkah dijadikan sebagai mahar? Ulama mengatakan sah juga. Walaupun tidak dihadirkan pada saat itu ya. Tapi ada sebuah ucapan, simbol bahwasanya itu maharnya. Kebun yang di sini, ya kan itu. Tanah yang di sini, mobil yang di sana, gitu kan. Karena pada saat akad nikah kan ruangannya kecil. Maka itu juga boleh dijadikan sebagai mahar. Walaupun kalau misalnya dia bisa dihadirkan, maka dia harus dihadirkan, disaksikan oleh saksinya. Seperti itu. Ya Bu ya. Jadi kalau sudah jadi mahar dia boleh. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu dia harus mengembalikan yang setimpal, mengembalikan mahar itu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang hadis 99 itu Ustaz, yang Nabi Muhammad selalu mendoakan mendoakan pengantin gitu ya Ustaz. Untuk yang laki-laki itu tadi itu apa ya Ustaz, yang untuk perempuan apa? Dan kita boleh nggak mengucapkan waktu kita datang gitu. Ulangi, maaf Bu, diulangi dulu. Di hadis 999 Ya. Nabi selalu mendoakan. Itu doanya tadi saya lupa untuk laki-laki apa, untuk yang perempuan apa. Terus mendoakan gitu loh Ustaz.
Terus waktu kita ke resepsi perkawinan, apa itu kita ucapkan juga pada pasang pengantin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk laki-laki seperti yang tertulis ini, sama dalam hadis 999 itu barakallahu laka. Laka ini kamu laki-laki. Wa baraka alaika. Ka ini juga laki-laki. Kalau untuk perempuan tinggal diganti kasrah. Barakallahu laki. Wa baraka alaiki. Itu saja. Kalau wa jama'a bainakuma fil khair ini sama saja. Tentang masalah kapan diucapkan, ya kapan dia selesai, pada saat kita ketemu. Di akad nikah kah, di resepsinya kah, atau mungkin kita tidak sempat hadir, ketemunya seminggu kemudian, boleh kita bacakan, ucapkan doa ini. Yang jelas kita baru tahu dia baru nikah, diucapkan. Mungkin tidak sempat hadir di acaranya, ketemu dimanapun, tidak ada masalah, boleh diucapkan. Iya, itu hak mutlak perempuan. Nah kalau tiba-tiba sekali waktu misalnya sudah lama sekali di kawin itu tetap dipegang. Sekali waktu rumah tangga ini kekurangan uang, mas kawin itu dipakai untuk menggunakan rumah tangga, boleh. Siapa yang pakai? Istrinya yang sengaja mau bantu atau gimana? Itu kan hak istri. Oh, itu boleh. Kalau misalnya dia bilang, udah deh saya jual aja, ini kan hak saya dulu mahar, saya jual untuk dipakai rumah tangga, ya tidak masalah. Tapi kalau suami bilang, bisa nggak dipakai dulu itu? Istrinya bilang, boleh, baik silakan, cuma dipakai, dipinjam. Suaminya punya kewajiban kembalikan. Tapi kalau dikasih boleh, boleh. dagang suaminya misalnya. Iya, nggak ada masalah. Siapa lagi? Ya. Ada mic, pakai mic. Yang satu-satu dulu ya, yang kedua saya belum tangkap. Apakah anak-anak dinasabkan ke ibu atau ke ayahnya gitu? Misalnya kalau anak perempuan, misal Fulana binti ibunya. Enggak, tetap ayah. Semua anak perempuan dan laki ayah. Enggak ada penisbatan ke ibu. Untuk anak di luar nikah. Oh, di luar nikah. Kalau di luar nikah itu ada dua pendapat ulama, dinisbatkan ke ibunya atau diberikan nama yang ternisbatkan kepada Allah, cuma tidak ada seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur gitu. Jadi tidak ada bin atau binti. Tetap dikatakan misalnya Fulana binti Abdullah. Abdullah ini nggak ada, cuma nama. Saya kan pernah ceritakan di Saudi, Bu, sekarang ada lembaga dibentuk oleh kerajaan Saudi khusus menampung anak-anak yang begini nih. Jadi di Saudi pun ternyata ada orang kadang-kadang mungkin kena hasil zina, anaknya digeletakin di jalan. Ada pernah terjadi. Oleh kerajaan dibuat satu lembaga, ini bagusnya rapi ya, diambil kemudian dibiayai, pendidikannya semua dibiayai dan dikontrol, sampai menikah pun dikontrol. Cirinya kalau di Saudi biasanya memang yang saya tahu tuh namanya dikasih, misalnya dikasih nama dia siapa, si A, Fulana binti, ditulis Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur. Ini nggak ada, cuma nama saja yang ditulis seperti itu. Nanti di ujungnya ditulis dari kota Mekah, Al-Makki dari Mekah, Al-Madani dari Madinah, gitu kan, ditulis seperti itu. Atau pendapat ulama yang lain mengatakan dinisbatkan ke ibunya, sebab anak-anak yang tidak jelas ayahnya dinisbatkan ke ibu, seperti Isa ibnu Maryam, gitu kan. Ini diambil, tapi ini bukan aib ya, artinya memang anak itu kan tidak ada dosanya, dia tidak tahu, seperti itu. Tapi umumnya ini kalau tidak jelas siapa ayahnya, tapi kalau jelas memang hasil zina, maka nisbatnya kepada tadi Abdullah, Abdul Ghafur, Abdul Rahim dan seterusnya.
Yang pertama tadi apa? Itu kan yang kedua ya. Tentang wanita-wanita mandul. Iya. Saya sudah bilang tadi, sebenarnya sudah ditanya di depannya. Jadi wanita mandul memang ada. Memang ada. Bolehkah menikah dengan wanita mandul? Boleh saja. Bukan tidak boleh. Tapi perintah di sini menikah dengan wanita subur. Dan umumnya wanita itu subur, umum. Jarang sekali yang mandul itu. Ada tapi jarang, gitu kan. Kalau ada, ulama mengatakan kalau ada laki-laki memang dia menikah dan dia tahu asalnya itu mandul, wanita mandul tidak akan punya anak, maka dianjurkan dia untuk meninggalkan wanita itu. Tadi hadis sudah jelaskan. Dia nikah dengan wanita yang jelas. Tapi kalau dia nikah dengan wanita dia tidak tahu ini mandul atau tidak, gitu kan? Maka kemudian dia menikah. Maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau jelas-jelas dia tahu ini mandul, tadi kan sudah jelas hadisnya. Dilarang dia menikah. Lalu bagaimana? Bolehkah nanti itu perempuan menikah? Tentu boleh dia menikah, bukan tidak boleh. Kalau laki-laki yang mau menerima keadaan itu tidak ada masalah. Misal mungkin nanti jodohnya dia mungkin ada duda yang punya anak, udah punya anak, dia nggak bisa punya anak, itu bisa terjadi, gitu kan? Ada salah satu kerabat saya begitu, emang dia menikah sampai suaminya meninggal nggak punya anak, akhirnya dengan izin Allah yang datang melamar dia seorang duda punya anak, memang setelah menikah pun sama suami yang kedua tidak punya anak, memang dia nggak bisa punya anak, gitu. Jadi alhamdulillah suaminya punya anak, jadi dia bisa hidup, dari bisa bukan tidak boleh menikah ya. Tapi dianjurkan bagi laki-laki kalau dia tahu pasti ini mandul, nggak boleh. Dia harus dahulukan cari wanita yang subur. Karena umumnya wanita itu subur, umumnya. Allah tidak mungkin membuat mayoritas wanita mandul, sementara memang Allah jadikan melalui wanita inilah manusia akan menjadi banyak, ya, berkembang. Kenapa? Ya, kalau laki-lakinya mandul, istrinya boleh minta cerai. Boleh minta cerai untuk memiliki keturunan. Kalau dia mau bersabar dengan suaminya, ya sama dengan kalau laki-laki mau bersabar dengan istri yang mandul. Tapi yang jelas dianjurkan agar menikah dengan pasangan yang subur, termasuk laki-lakinya. Semestinya memang juga dia subur, punya keturunan. Apa masalahnya? Kenapa masalah? Makanya saya bilang, Bu, kalau ada terjadi kasus gitu, jangan kita yang bawa perasaan ke situ. Ibu tadi membawa perasaannya ibu ke situ. Bagaimana kalau ada orang 6 tahun menikah, istrinya mandul, suaminya mau nikah lagi, dia tidak ridho. Jangan kita bawa perasaan kita itu, karena keadaan kita bukan keadaan orang itu. Kalau sudah 6 tahun menikah, sudah gini, kemudian dia menikah lagi, itu kan dalam Islam dibolehkan. Siapa yang memungkiri masalah poligami? Islam agama bolehkan. Ya? Kalau apakah wajib izin, tidak ada kewajiban. Tetapi saya kan sudah pernah titik beratkan. Ingat waktu di sini 2 jam kita jelaskan masalah poligami. Poligami adalah tingkat tertinggi dalam bab pernikahan. Walaupun laki-laki dibolehkan menikah, tapi dia tidak dianjurkan dalam agama untuk merusak rumah tangganya. Jadi kan? Misal kalau saya punya satu toko, saya mau buka cabang toko. Sehatkah pada saat toko saya masih berantakan, saya buka lagi? Kan menambah PR buat dia. Kalau saya selalu sarankan bapak-bapak di pengajian saya, pikirkan baik-baik, matang-matang, dan itu memang harus punya persiapan. Dia dengan istrinya sama-sama memahami hukum supaya sama-sama merangkak. Karena poligami yang sehat dalam Islam sebenarnya itu bukan hanya untuk si suami, untuk si istri juga. Karena maslahatnya memang menambah orang dalam rumah tangga itu. Jadi ada saudari dalam Islam yang bersama-sama. Ini memang harus semua pihak. Banyak orang poligami dia salah. Dia pikir cuma buat dia si laki-laki misalnya. Dia tidak pikir istrinya, salah. Istrinya juga kadang-kadang berpikir hanya untuk suaminya, padahal sebenarnya bukan. Karena di sini yang sehat adalah bagaimana setiap istri menjalin ukhuwah di antara mereka. Makanya poligami sehat kayak kehidupan Nabi SAW ya. Pada saat beliau menikah, istrinya semua tahu menikah. Kemudian beliau baru menyampaikan tentang visi misi, adaptasinya, mempertemukan, itu memang ada. Tapi ini sekali lagi ya, jangan kita patok sesuatu yang dilakukan di masyarakat selama tidak haram dalam agama ke perasaan kita. Karena kalau perasaan kita nanti jadi susah, gitu kan? Misalnya ibu menikah, alhamdulillah suaminya sehat, ibu punya keturunan, suaminya juga tidak berpikir masalah poligami, itu kehidupan ibu. Jangan dipatok ke semua perempuan. Karena ada perempuan yang tidak, subhanallah.
Ada perempuan yang saya tahu Bu, itu setiap kali melamar, yang lamar pasti laki-laki yang sudah beristri. Ada kasus berulang kali terjadi begitu. Setiap kali dia mau menikah yang lamar selalu orang yang sudah poligami. Bahkan pernah ada kasus konsultasi sama saya, Ustadz gimana ya, istrinya si laki-laki itu yang datang meminta dia, karena memang dia sudah lama menikah tidak punya anak, dari Bandung mau datang ke Jakarta. Sampai diminta, perempuan ini konsultasi sama saya, Ustadz saya terima lamarannya enggak? Saya bilang kenapa tidak? Gitu kan? Apa masalahnya? Poligami dalam Islam halal, si laki-laki siap, istrinya siap, menikah saja. Kita makanya nggak boleh bawa perasaan. Masalah ini bagaimana? Bu, kalau ibu beli ikan di pasar, ikannya bagus. Bagaimana kalau ikannya busuk? Jangan ditanya ikannya busuk, kita lihat ikannya bagus gak? Lihat positifnya dulu. Jangan selalu datangkan negatif. Kita kalau mau melakukan satu perbuatan, selalu kita sorotin negatifnya, kita tidak akan melangkah itu. Saya mau buka usaha, contoh, saya kasih contoh global ya. Saya mau buka usaha. Usaha ini sudah saya tahu, oh akan begini hasilnya. Tapi ada poin-poin negatifnya, mungkin tidak laku, mungkin rusak makanan, mungkin begini. Kalau selalu positif yang jadi dominan dalam pikiran kita, kita nggak bakal pernah buka usaha itu. Jadi memang kalau kita melakukan satu perbuatan, kita lihat secara global, positifnya dan pasti ada negatif. Orang jalan sesuai dengan hajat masing-masing. Dia tahu hajatnya dia gitu loh. Dia tahu hajatnya. Jadi jangan sampai kita terbawa dengan kasus-kasus masalah emosional misalnya gitu kan. Karena subhanallah dalam pengajian saya ibu-ibu, begitu pada saat saya jelaskan masalah poin ini, setelah pengajian datang kepada saya, Ustadz saya pelaku poligami, saya begini, saya begitu, dijelaskan sama dia. Saya bilang ya seperti saya jelaskan apa sesuai dengan masalahnya masing-masing ya. Seperti itulah. Jadi setiap kasus masalah itu pasti ada penyebabnya, kenapa orang melakukan, ada sesuatu dan kita tidak bisa membawa arus diri kita ke kejadian orang itu karena bukan kita yang alamin gitu kan. Karena kalau kita lagi alamin seperti dia, mungkin kita akan melakukan hal yang sama. Karena sampai pada sebuah titik, oh saya nggak bisa sembuh kecuali minum obat ini misalnya. Jadi kita harus minum, orang lain belum tentu harus minum obat itu kan. Karena dalam Islam poligami termasuk adalah solusi dalam rumah tangga, dalam kehidupan. Dia adalah solusi, jalan keluar dalam beberapa keadaan gitu kan. Seperti itu memahaminya. Ada lagi? Sudah? Alhamdulillah, sudah 10:30 juga. Sudah 1000 hadis ya. Masya Allah, ini kalau ahli hadis sudah boleh dihitung ahli hadis nih. 1000. Ini kalau tidak salah bukunya ini ada berapa nih? 1597. Jadi kitab Bulughul Maram ini sudah lebih dari setengah hadis ibu pelajarin. Jadi sisa 597 lagi, 1000 sudah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Baik Bu, saya sebelum tutup, ada beberapa program yang saya lagi kembangkan sekarang seperti biasa. Yang pertama itu, yang pernah ikut dalam mencetak ulang buku doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ada buku doa kita yang kecil itu kan selalu dicetak ulang. Itu kita akan cetak ulang, dan dicetak ulang ini dicetak ulang sekitar 10.000 eksemplar. Per bukunya Rp10.000. Seperti biasa, ongkos cetaknya Rp10.000. Yang mau ikut silahkan, mau dibagi sendiri silahkan, mau dibagi setiap pengajian saya boleh gitu kan, mau dikasih masjid-masjid itu juga sebuah program. Yang kedua, ada program penyiapan perpustakaan untuk dai Bu. Ada 60 buku, 60 judul buku kita siapin, dibagikan kepada dai-dai yang aktif. Itu nanti dibagikan buku terjemahan bahasa Indonesia ya, buku-buku yang kira-kira dipakai ceramah sama dia. Kita berikan 60 judul buku yang sudah saya sisipkan judul-judulnya, cukup panjang kalau saya jelasin ya. Tapi diantaranya ada Sahih Fikih Sunnah, ya bahasa Indonesia 5 jilid. Kemudian ada buku-buku yang kecil-kecil, ada banyak. Buku-buku ini nanti akan dibagikan kepada dai-dai dengan jumlah 2,5 juta, satu paket 2,5 juta. Kemudian yang ketiga, pengadaan motor untuk para dai, sepeda motor. Jadi ada banyak dai-dai kita yang di sekitar sini ya, dan beberapa wilayah yang lain itu memang mereka aktifnya dalam dakwah itu luar biasa.
Satu hari itu bisa sampai 3-4 ceramah. Ya kita mau punya andil dalam pahala itu. Kadang-kadang motornya sudah tua, ada yang kadang-kadang pinjam motor temannya, memang nggak ada kemampuan. Itu anggarannya 16 juta per motor. Dan ini boleh satu orang, boleh dikeroyokin. Tentu kemarin ada satu orang yang SMS saya, rupanya dia lihat di Facebook saya masalah ini. Kemudian dia SMS saya, dia bilang, Ustadz saya transfer 250.000 untuk motor. Nggak ada masalah, silahkan. 500.000, sejuta, mau dibayar sendiri tidak ada masalah. Nanti kalau ibu-ibu yang sudah punya nomor saya, nanti di XL yang sering saya pakai itu ada WhatsApp. Semua nanti yang nyumbang untuk motor misalnya, saya akan buatin grup khusus motor. Setiap kita beli motor kita fotoin ini motornya dan kita akan kasih ke orang ini gitu. Sama halnya juga tadi buku-buku itu nanti saya akan buatkan grup sendiri sumbangan buku. Untuk perpustakaan dai tadi 2,5 juta. Nanti setiap buku itu kita sudah paketin, mau dikirim atau mau dikasih ke siapa, kita akan foto dan dikirim ke grup supaya ada jelas. Cetak buku juga sama, cetak buku doa juga sama. Kemudian yang keempat, ada umroh untuk para penghafal Quran. Ini sekitar 20 juta. Ini juga sama, diakumulasikan di yayasan ya. Ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang sejuta. Pokoknya dia nyumbang. Nanti kita gabungkan kalau sudah terkumpul 20 juta khusus penghafal Quran, yang lain enggak. Ini memang penghafal Quran. Sekitar kurang lebih 1.700-1.800 dolar gitu kan. Itu untuk umroh mereka. Selanjutnya ada biaya pernikahan untuk orang-orang yang tidak mampu dari orang-orang yang sudah ikut pengajian. Jadi ternyata saya lihat dari hasil survei pengajian saya, itu ada banyak sekali yang masih gadis dan masih bujang. Umumnya kalau teman-teman yang sudah kerja, jadi hari Rabu malam itu di Blok M Square, di Blok M sana di lantai 7 ada Masjid Nurul Iman, setiap Rabu di situ. Kalau ibu-ibu yang lihat di web saya ada ceramah tentang dosa-dosa besar, umumnya di masjid itu. Yang tablik akbar tentang para sahabat yang sebulan sekali juga di masjid itu. Jadi banyak sering pertanyaan tentang masalah menikah. Ternyata saya bilang sama teman-teman panitia, coba kumpulin data-data orang yang mau nikah, yang masih perempuan dan yang laki-laki. Terkumpul banyak sekali. Gitu kan, dari biodata mereka, dan mereka siap menikah. Ada yang siap menikah sudah punya kerja tapi orang tuanya tidak setuju. Nanti kita coba membantu untuk berbicara dengan orang tuanya. Kadang-kadang kalau dibutuhin tenaga saya yang turun tangan untuk ngobrol, jelasin hukum agama dan segalanya. Kalau dia tidak mampu, maka kita biayai pernikahannya. Dan tentu biaya pernikahan ini relatif ya, tergantung wilayahnya, daerah dia. Mungkin 5 juta, mungkin 10 juta, Allahu alam. Itu jelas kita mudahkan mereka untuk menikah. Dimudahkan untuk menikah gitu, semampunya tentunya. Kemudian juga ada program sumur yang mungkin sudah beberapa ibu-ibu yang sudah ikut, yang 4,5 juta, ada di Jawa Tengah, di daerah Brebes, di kampung-kampungnya, dan ada di Sulawesi Selatan serta Sulawesi Tengah. Ini 4,5 juta untuk sumur. Boleh satu orang, boleh beberapa orang, gitu kan. Dan yang terakhir masalah ini menjelang Ramadan, seperti biasa. Alokasi zakat mal ke yayasan untuk orang-orang miskin, fakir, orang-orang yang terlilit utang, kemudian pemberian perbaikan rumah janda-janda yang tidak mampu. Jadi kadang-kadang ada rumah-rumah kayu yang sudah mau rubuh, itu biasanya diperbaikin. Nah itu bisa digunakan dari dana-dana zakat yang ada. Mungkin begitu insya Allah, ini yang saya sampaikan. Insya Allah kalau memang ada yang berminat, nanti ibu tinggal kontak ke XL saya ya. Sudah tahu ya? Kenapa Bu? Enggak, makanya saya buatin grup khusus. Jadi penyumbang sumur ya di sumur namanya nanti. Tujuannya untuk saya kirimin foto. Kalau dibaca satu persatu memang agak sulit Bu. Sudah punya nomor XL saya ya? Ada yang belum? Enggak, zakat malnya ibu, zakat mal yang ibu sudah hitung haul dan nisabnya, udah sampai, ada 2,5%, ibu mau partisipasikan semuanya kah, alokasikan semua atau sebagian, bebas saja, terserah. Yang jelas nanti yayasan saya itu mengumpulkan semua zakat mal, kita alokasikan nanti, dialokasikan ke beberapa kegiatan-kegiatan yang memang di 8, sebenarnya bukan 8 itu ya, karena kita di yayasan masih belum ada pembiayaan mu'allaf. Masih belum ada pembebasan budak, itu tidak ada kan. Tapi yang kita lakukan adalah fakir miskin, pembebasan utang,
dan perbaikan rumah orang-orang janda yang susah, itu biasa kita perbaikin rumahnya, dipanggil tukang, biaya borongannya berapa, kalau dananya cukup kita biayain gitu loh. Seperti itu. Kenapa? Saya nggak dengar, Bu. Kategori zakat mal kenapa? Saya nggak dengar, Bang. Ini soalnya bentrok antara suara jalanan nih. Masuk kategori apa itu? Gaji suami. Enggak, jadi gini Bu, zakat mal itu sifatnya individu. Ibu sendiri, suami sendiri. Jadi masing-masing punya zakat mal. Kalau sudah terpenuhi dua syarat. Haul ini sudah pernah kita bahas di bab zakat ya. Masa 1 tahun hartanya ibu yang disimpan dan diinvestasi. Jadi misal ibu tentuin nih, sekarang ibu belum tentuin haulnya. Ibu bilang Ramadan yang lalu saya niatin awal haul saya. Berarti Ramadan ini ibu tutup buku. Nanti tanggal 17, 18 Juni ini Ramadan masuk, ibu udah tutup buku istilahnya gitu kan. Kemudian dihitung total harta ibu, bukan yang dipakai ya. Mobil yang dipakai, rumah yang dipakai itu nggak masuk dalam zakat. Pakaian segala itu walaupun mahal nggak dimasuk. Tapi yang masuk dalam zakat adalah harta yang disimpan, tabungan, atau yang diinvestasi, rumah yang diinvestasikan untuk dikontrakkan, dijual belikan. Selama niat investasi maka masuk dalam akumulasi zakat. Nah, nanti ditiat kalau mencapai nisab 85 gram emas nilainya atau lebih minimal itu ya, maka keluar zakat 2,5%. Itu secara individu ya. Jadi kalau suaminya ibu misal ada seseorang istri suaminya yang mampu, suaminya yang keluarin zakat. Bukan dia nanti kalau punya haul dan nisab juga maka dia juga keluarin zakat masing-masing. Zakat mal tujuannya beda dengan sedekah. Zakat mal pensucian harta. Dan jumlahnya 2,5%, kecil sekali itu sebenarnya. Sedekah nggak ada persentasenya, bebas berapa saja. Itu kan sedekah memang untuk menambah amal-amal kita, kan gitu. Jadi zakat mal ada hukum-hukum sendiri, haul dan nisab. Jelas Bu ya? Sudah? Sudah catat nomor saya tadi? 087. Nggak ada siaran ulang ya? 08787 807 1504. Sudah ya? 08787 807 1504. 08787 807 1504. 807. Iya ini WA. 08787 807 1504. Nanti kalau ibu mau ikut program apa, misal saya mau ikut program sumur, ibu bilang sama saya di situ, saya ikut program sumur, saya akan transfer jumlah sekian. Nanti saya kasih rekening nanti untuk ditransfer ke sumur, program sumur itu. Nanti kalau program motor untuk dai, saya akan kasih rekening untuk itu, gitu kan? Nanti insya Allah saya akan buatkan grup dengan izin Allah, semua punya umum nanti saya akan kirimkan laporannya dengan izin Allah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik, ada yang minat, ada yang mau buku ini? Yang tadi? Nomor saya itu. XL. Baik, sudah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.